Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Rahmadayani dengan NIM 2201111012 dari kelas reguler D Stambuk 2020 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh, yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Negosiasi dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah pada siswa kelas 10 Teknik Konstruksi Batu dan Beton SMK Negeri 1 Purworejo, yang ditulis oleh Sylvia Pinangsari pada tahun 2015. Pada video kali ini, terdapat 5 subtopik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah? Yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu, pertama, si peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 10. Berdasarkan permasalahan yang ditemui guru dalam pembelajaran menulis teks negosiasi, yaitu siswa menganggap kegiatan menulis sulit untuk dilakukan, dan strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar menulis masih menggunakan strategi konvensional, sehingga keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang. Yang kedua, nilai yang diperoleh siswa dalam menulis teks negosiasi masih tergolong rendah, dengan nilai rata-rata 56, dari batas ketuntasan yaitu 75. Hal ini disebabkan karena siswa belum memahami secara benar teks negosiasi dan kurang menyukai pembelajaran menulis teks negosiasi. Berdasarkan masalah yang sudah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, maka peneliti merumuskan 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah bagi siswa kelas 10 Teknik Konstruksi dan Beton SMK Negeri 1 Purworejo. Yang kedua, bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis teks negosiasi bagi siswa yang diajar menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah di kelas 10 Teknik Konstruksi dan Beton SMK Negeri 1 Purworejo. Lalu masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan dalam penelitian. Menurut saya, peneliti sudah cermat dalam memilih teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Karena permasalahan penelitian yang diangkat peneliti yaitu mengenai peningkatan keterampilan menulis teks negosiasi menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Adapun teori yang digunakan si peneliti yaitu yang pertama hakikat keterampilan menulis, yang kedua hakikat teks negosiasi, dan yang ketiga hakikat strategi pembelajaran masalah. Selain itu, teori yang dipilih oleh peneliti sudah mutakhir. Namun, terdapat satu referensi yang digunakan si peneliti sudah terlalu lama tahunnya, seperti teori dari Hairston dalam Darmadi tahun 1996 halaman 3 mengenai definisi kegiatan menulis. Alangkah baiknya peneliti bisa menggunakan teori yang mutakhir, paling lama 10 atau 5 tahun terakhir. Lalu masuk kepada subtopik pembahasan yang ketiga, yaitu teknik dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan. Wawancara dilakukan dengan guru dan sebagian siswa. Yang kedua, tes digunakan untuk memperoleh nilai menulis teks negosiasi siswa di awal dan akhir tiap siklus. Yang ketiga, angket digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal mengenai kemampuan siswa dalam menulis teks negosiasi dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis teks negosiasi dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, observasi. Dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sekolah, siswa, dan guru sebelum melakukan penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis teks negosiasi
dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Lalu teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil tulisan foto, hasil tulisan atau hasil tulisan teks negosiasi siswa dan foto pada saat pembelajaran di kelas. Lalu instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pedoman wawancara, yang kedua angket, yang ketiga catatan lapangan, yang keempat lembar observasi, dan yang kelima lembar penilaian keterampilan menulis teks negosiasi. Lalu masuk kepada subtopik pembahasan yang keempat mengenai proses pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Tahapan dalam penelitian tindakan kelas antara siklus 1 dan siklus 2 sama, yaitu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, tindakan, yang ketiga, pengamatan, dan yang keempat, refleksi. Pada siklus 1, tahap perencanaan yang dilakukan oleh peneliti dan guru yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, PowerPoint, dan video demo guru. Lalu yang kedua, memilih strategi pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran menulis teks negosiasi. Yang ketiga, menyiapkan materi dari beberapa sumber buku. Yang keempat, menyiapkan lembar observasi untuk pengamatan siswa dan guru pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang kelima, menyiapkan catatan lapangan. Lalu masuk pada tahap implementasi tindakan pada siklus 1 yang terdiri dari 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, guru menyampaikan materi mengenai pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, dan persamaan struktur isi serta ciri kebahasaan dari 2 teks negosiasi yang berbeda. Sedangkan materi yang disampaikan guru pada pertemuan kedua mengenai langkah-langkah menulis teks negosiasi dan memproduksi teks negosiasi menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Lalu masuk ke tahap pengamatan. Dalam tahap pengamatan, guru dan peneliti mengamati 2 aspek, yaitu yang pertama aspek pengamatan proses dan yang kedua aspek pengamatan produk. Pengamatan proses berkaitan dengan aspek keaktifan siswa, minat belajar siswa, dan perhatian. Sedangkan pengamatan produk berkaitan dengan hasil dari menulis teks negosiasi siswa menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Lalu, pada tahap refleksi, hasil yang diperoleh peneliti dan guru pada tahap refleksi siklus 1 yaitu yang pertama, siswa masih banyak menggunakan penyingkatan kata, masih banyak kesalahan penulisan pada huruf kapital dan penulisan tanda titik serta koma yang belum jelas. Yang kedua, diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada siswa yang belum aktif dalam berdiskusi. Lalu yang ketiga, siswa masih kurang memahami tentang struktur teks negosiasi. Yang keempat, siswa masih bingung menuliskan apa yang ada di pikiran mereka. Lalu yang kelima, tema perburuhan kurang diminati oleh siswa. Berdasarkan hasil dari refleksi siklus 1, maka dibutuhkan siklus 2 untuk memperbaiki kekurangan pada siklus pertama. Pada siklus pelaksanaan siklus kedua, dilakukan untuk memperbaiki kekurangan atau masalah yang terjadi pada siklus pertama. Adapun upaya yang dirancang peneliti dan guru pada perbaikan di siklus kedua yaitu yang pertama melakukan evaluasi kepada siswa tentang kesalahan penulisan pada siklus pertama. Yang kedua, pada saat diskusi kelompok, guru mengecek siswa agar siswa yang tidak aktif menjadi aktif. Yang ketiga, guru menjelaskan kembali mengenai teks negosiasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu yang keempat, guru membantu siswa dalam menuliskan ide dengan melakukan pengecekan kepada siswa. Dan yang terakhir, tema yang digunakan pada siklus 1 diganti menjadi dengan tema perdagangan dan kewirausahaan. Lalu masuk ke subtopik pembahasan yang terakhir mengenai teknik analisis data yang digunakan peneliti.
Nah, teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, lembar observasi, angket, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes awal dan akhir tiap siklus. Berikut hasil dari lembar observasi siklus 1 dan siklus 2 pada pertemuan 1 dan 2. Terlihat pada hasil lembar observasi siklus 1 pertemuan 1 dan 2, pada aspek keaktifan siswa pertemuan 1 memperoleh nilai yang cukup, minat belajar siswa memperoleh nilai yang cukup, perhatian memperoleh nilai masih kurang. Lalu pada pertemuan kedua, aspek keaktifan siswa memperoleh nilai baik, minat belajar siswa memperoleh nilai baik, perhatian memperoleh nilai yang cukup. Masuk ke hasil lembar observasi siklus 2 pertemuan 1 dan 2. Pada aspek keaktifan siswa, untuk pertemuan pertama memperoleh nilai yang baik, minat belajar siswa memperoleh nilai yang baik, dan perhatian siswa mendapatkan nilai yang cukup. Sedangkan untuk pertemuan kedua, pada aspek keaktifan siswa memperoleh nilai yang sangat baik, minat belajar siswa memperoleh nilai yang sangat baik, perhatian siswa memperoleh nilai yang baik. Artinya terdapat peningkatan dari keaktifan siswa, minat belajar siswa, dan perhatian pada siklus 1, pada siklus 2, dari siklus 1. Lalu, di sini tertera hasil data dari hasil menulis teks negosiasi siswa pada siklus pertama. Rata-rata yang didapat dari hasil menulis teks negosiasi siswa pada siklus pertama masih terbilang rendah, yaitu berkisar 67,93. Hasil ini didapat dari jumlah rata-rata nilai siswa sebesar 1.970 dibagi dengan jumlah siswa jumlah siswa 29 siswa. Maka diperolehlah hasil sebesar 67,93. Untuk hasil menulis teks negosiasi siklus kedua, sudah mengalami peningkatan, yaitu menjadi nilai rata-rata siswa menjadi 77,53. Nilai rata-rata ini didapat dari jumlah keseluruhan nilai siswa sebesar 2.481 dibagikan dengan jumlah siswa yang sudah utuh mengikuti menulis teks negosiasi pada siklus kedua sebanyak 32 siswa. Maka diperoleh hasil 77,53. Artinya terdapat peningkatan dari hasil yang diperoleh siswa pada menulis teks negosiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah pada siklus 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.